Lahan di Indonesia. Banyaknya petani gurem itu adalah petani yang menguasai lahan kurang dari setengah hektar. Masih ada atau orang atau rumah tangga tani yang menguasai tanah lebih dari 5 hektar. Itu yang terjadi. Maka secara lebih spesifik bahwa dalam kajian agraria, land reform itu sebetulnya masih diperjuangkan. Keadilan agraria berarti keadilan tentang penguasaan tanah dan land reform. Atau orang disebutnya restrukturisasi lahan, kira-kira begitu. Mengapa hal ini sangat begitu kurang diminati saat ini? Karena yang pertama adalah akibat dari politik Orde Baru yang menganggap bahwa kajian yang berkaitan dengan reforma agraria dan land reform dianggap kekiri-kirian. Di stigma komunis, maka kurangnya akademis yang bergelut di sedang itu, bergelut di bidang agraria, dan akhirnya apa? Ya, kurang minat. Dan apabila mempelajari itu, resikonya terlalu tinggi, kira-kira begitu. Karena sudah dicap bahwa mempelajari agraria, mempelajari land reform dicap kekiri-kirian dan stigma komunis. Nah, di sini saya akan memaparkan bahwa perjuangan keadilan agraria itu dan land reform jangan dikaitkan dengan unsur politis seperti itu ya. Jangan, kita melihatnya lebih real, lebih statistik angka. Nanti saya akan menyampaikan bagaimana ketimpangan yang terjadi. Bagaimana rumah tangga petani di Indonesia itu semakin tahun berdasarkan sensus antar penduduk itu semakin meningkat. Tetapi alokasi pertanian itu sempit dan restrukturisasi lahan itu timpang sekali. Banyaknya petani gurem dan masih ada petani gurem yang banyak, tapi juga ada rumah tangga petani yang kira-kira itu menguasai lebih banyak. Itu begitu. Oke. Lanjut. Nah, seperti tadi saya jelaskan, pengertian agraria itu merujuk dari bahasa Yunani ager ya. Ager. Bahasa Latin itu berarti lapangan, pedusunan atau wilayah. Bahwa berarti agraria tidak semata-mata soal tanah saja. Namun meliputi air, tumbuhan, hewan, bahkan mineral, tambang, udara, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita tahu bahwa seperti sekarang banyak kampanye soal penolakan tambang, industri semen di pabrik misalkan, di Pati, di Dulur Sikep itu juga permasalahan agraria. Atau di Kalimantan yang banyak terjadi sektor-sektor tambang itu mengalihfungsikan lahannya itu juga sektor agraria. Jadi lebih luas sekali, tidak hanya soal tanah saja atau pertanian saja ya. Di dalam hukum Indonesia, agraria itu meliputi aspek atau diputuskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960 atau yang selanjutnya disebut dengan UUPA yang mengacu kepada sumber daya alam, tanah, air, angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. UUPA ayat 1, pasal 1 ayat 2. Bisa dilihat draftnya UUPA begitu ya. Berarti UUPA yang sudah dirancang Indonesia saat itu, pasca kemerdekaan 1960, itu lebih general. Dan itu menjadi tonggak dasar pembangunan Indonesia saat itu. Namun karena dalam sejarahnya tercetusnya tragedi 65, akhirnya UUPA itu berhenti dan beku begitu saja di masa Orde Baru. Kira-kira begitu. Berbicara soal agraria ada dua hal. Yang pertama, objek agraria dan subjek agraria. Objek agraria berarti sumber-sumber agraria. Sumber agraria menurut UUPA ini dibatasi bahwa seluruh bumi, air, ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pasal 1 ayat 2 bisa dilihat lah gitu. Atau wilayah laut, permukaan bumi, bawah bumi, atas bumi,
semua menyangkup itu UPA 1960. Itu sumber-sumber agraria. Ini sumber-sumber agraria berarti ada tanah, perairan, hutan, bahan tambang, dan udara. Ini saya sarikan dari buku Gunawan Wiradi, Perjuangan Keadilan, Perjuangan Land Reform yang belum selesai, kira-kira begitu. Bukunya nanti saya bisa share ke teman-teman. Nah, sedangkan subjek agraria itu adalah yang memanfaatkan sumber agraria itu. Ada 3 secara kategoris itu, subjek agraria dibicarakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah komunitas, yaitu kesatuan dari unit-unit rumah tangga. Yang kedua adalah pemerintah sebagai representasi negara. Dan yang ketiga adalah swasta, privat. Nah, hubungan antara objek dan subjek ini atau subjek objek ini adalah pertanyaan siapa memiliki apa. Jadi kalau kita lihat sumber agraria itu, subjek agrarianya itu adalah swasta, sedangkan sumber agrarianya adalah yang seperti dijelaskan tadi, berarti nanti tipenya juga beda. Siapa yang mengelola itu? Subjeknya adalah siapa yang mengelola, siapa yang memanfaatkan. Sumber agraria seperti tadi ada tanah, perairan, udara, tambang, dan lain sebagainya itu. Maka pola-pola hubungan sosial agraris tersebut menurut Wiradi ada 3 tipe struktural agraria itu. Yang pertama adalah tipe kapitalis. Bagaimana sumber-sumber agraria, tanah, udara, tambang, dan sebagainya itu dikuasai oleh non-penggarap atau perusahaan atau swasta, kira-kira begitu. Yang kedua tipe sosialis, berarti sumber agraria tadi, tanah dan sebagainya itu dikuasai oleh negara atau kelompok pekerja. Atau tipe populis atau neopopulis, berarti sumber agraria itu, tanah dan sebagainya itu dikuasai oleh keluarga atau rumah tangga saja. Teori neopopulis ini dicetuskan atau dilanggengkan oleh salah satu pemikir agraria namanya Chayanov. Dia berpendapat bahwa petani itu adalah subsisten. Dia bekerja untuk dirinya dan hasilnya untuk sendiri. Jadi dia subsisten terus. Kira-kira begitu. Itu aliran neopopulis. Oke. Itu ya. Jadi berbicara soal agraria, kita berbicara soal objek dan subjek. Objek agrarianya berarti soal tanah, udara, tambang, dan sebagainya. Subjek berarti siapa yang memanfaatkan itu. Ada 3 tadi, ada rumah tangga petani, ada rumah tangga, ada swasta atau perusahaan, ada negara. Nah, ketiga relasi itu, pola-pola itu membentuk 3 tipe. Saya ulang lagi, ada 3 tipe. Yang pertama tipe kapitalistik, sosialis, dan neopopulis dengan beberapa karakter itu. Nah, yang pertama tonggak adanya reforma agraria adalah revolusi Prancis. Nah, revolusi Prancis bisa dikatakan atau orang lebih mengenalnya sebagai awal mula abad modern. Kira-kira begitu. Dia mengkritik sistem penguasaan tanah yang bercorak feodalisme, kuasai oleh kerajaan-kerajaan itu. Munculnya revolusi Prancis itu berbarengan dengan, kalau nggak salah, liberalisme juga. Jadi nggak mau dong tanah itu dikuasai oleh raja-raja saja, maka iya buatlah kita gempur itu tanah feodal atau corak feodal itu dibentuk dengan pandangan liberal itu. Atau bermulanya tonggak sejarah modern itu di revolusi Prancis, maka tujuannya adalah membebaskan petani dari ikatan tuan budak dalam sistem feodal kerajaan. Atau yang kedua adalah melembagakan usaha tani atau keluarga yang kecil-kecil sebagai satuan pertanian yang dianggap ideal. Yang kedua, yang paling mencokol atau tonggak Rusia. Tonggak Rusia itu mempunyai ciri radikal dalam reforma agraria. Ciri-cirinya ada hak pemilikan tanah secara pribadi dihapuskan,
penyakapan atau tenens, sewa bagi hasil gadai itu dilarang, penguasaan tanah abstain itu dilarang, hak garap dan luas hak garapan itu berdasarkan petani yang telah menggarap tanah, menggunakan buruh upahan itu juga dilarang. Dalam tonggak Rusia ini ada dua macam madhab yang sangat terkenal. Ada madhab Stalinis dan madhab Leninis. Kalau teman-teman nanti tingkat lanjut mungkin lebih lanjut itu bisa belajar tentang dinamika struktur agraria, atau teman-teman bisa membeli bukunya Insis, dinamika perubahan agraria itu. Di tonggak Rusia ini ada dua madhab yang terkenal, ada Leninis dan Stalin. Leninis itu itu menggunakan reforma agraria atau cara-caranya seperti ini tadi, cirinya ini, namun dilakukan secara gradual ya, bertahap. Kalau Stalin itu dia sporadis, dia langsung, menurut sejarahnya atau Gunawan Wiradi itu menyampaikan kalau model Stalin adalah karena saking ribetnya saat itu perdebatan tentang agraria antara dia menyampaikan perdebatan antara tipe kapitalis, tipe sosialis, dan tipe neopopulis itu. Stalin dikatakan dalam Gunawan Wiradi itu nggak sabar. Oke lah, kita langsung saja. Maka langsung diambil alih atau kolektif diambil alih oleh negara saat itu, tonggak Rusia. Menurut gaya Stalin, sporadis, dia langsung begitu. Kemudian berlanjut pasca Perang Dunia II sampai dengan Piagam Petani. Tonggak yang ini, tonggak reforma agraria ini pasca Perang Dunia Kedua sampai dengan Piagam Petani ini atas terselenggaranya konferensi sedunia mengenai reforma agraria dan pembangunan pedesaan, World Conference on Agrarian Reform and Rural Development itu di Roma, dan menghasilkan Piagam Petani. Apa saja tujuannya? Nah, secara umum deklarasi itu bertujuan pada 3 bidang. Yang pertama, di tingkat desa mengikut sertakan lembaga pedesaan. Di tingkat nasional, reorientasi kebijakan pembangunan. Dan di tingkat internasional, mendorong terlaksana prinsip-prinsip tata ekonomi internasional yang baru. Pasca Perang Dunia Kedua itu, kajian tentang desa atau rural development, pembangunan desa itu mulai muncul dan banyak sekali pandangannya atau kira-kira kajian tentang pedesaan itu dikulik kembali untuk menggagas teori reforma agraria baru, tujuan-tujuan reforma agraria baru. Itu secara internasional. Nah, untuk di Indonesia sendiri ada 2, pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pra-kemerdekaan dimulai tonggak pertamanya itu pada 1811, mohon maaf. Saat itu Gubernur Jenderal Raffles menginisiasi penyelidikan terhadap statistik keadaan agraria di Indonesia. Nah, tonggak Raffles ini terkenal dengan teori domainnya itu, yang mana tujuannya setiap petani diwajibkan membayar pajak sebesar 2/5 dari hasil garapannya itu. Teori Raffles ini kemudian sangat tenar pada abad ke-19 saat itu, atau bisa dikatakan juga sebagai contoh negara-negara koloni untuk ekspansi terhadap penjajah atau negara penjajahnya itu, negara yang dikoloninya itu. Kemudian tonggak kedua pada 1830, ini tadi yang dikatakan pada masa Gubernur Jenderal Van Bos melaksanakan yang disebut dengan kultur sel, tanam paksa. Belanda pada saat itu tanam paksa. Tanam paksa ini ada yang menarik. Jadi tanam paksa ini kan semua kekayaan dari negara jajahan itu diambil oleh negara. Nah, itu menimbulkan semacam
iri terhadap iri bagi orang-orang liberal atau perusahaan-perusahaan, bisa dikatakan seperti itu, yang mempunyai modal besar itu, pemilik modal swasta itu, kemudian iri. Maka ini mulai awal, kemudian tonggak ketiga ada 1848 itu ada namanya hak eigendom. Hak eigendom itu hak memberikan milik tanah itu kepada pribumi, hak mutlak eigendom. Tujuannya apa? Hak eigendom ini bisa dikatakan pemerintah memberikan kesempatan kepada pengusaha swasta juga untuk menyewa tanah dalam jangka panjang yang murah, karena setiap tanah itu sudah punya hak milik, sudah hak milik itu, pribumi itu. Jadi boleh menyewa atau boleh menggunakan tanah itu karena sudah ada sertifikat kira-kira hak eigendom yang diberikan oleh kolonial kepada pribumi. Tonggak keempat pada 1870, ini yang paling terkenal karena 1870 ini menjadi landasan utama undang-undang yang sudah dilembagakan secara negara, kira-kira begitu. Lahirnya Agraris Wet 1870 yang diundang-undangkan dalam bentuk negara itu, yang memuat satu hal yang penting, namanya adalah domain verklaring. Domain verklaring adalah kira-kira bunyinya begini, menyatakan bahwa semua tanah yang tidak terbukti bahwa tanah itu ada hak milik mutlak atau eigendom tersebut, maka itu termasuk domain negara atau domain verklaring itu, domain negara, artinya milik mutlak negara. Sebelum ini kan sudah pemerintah kolonial itu memberikan hak eigendom. Namun tidak semuanya diberikan hak eigendom itu, maka tonggak keempat ini mulai ini 1870 Agraris Wet ini domain verklaring bagi tanah yang tidak dimiliki ada hak eigendomnya itu, tanah yang tidak ada hak eigendomnya itu, maka menjadi milik mutlak negara. Nah, otomatis tujuannya adalah karena sudah dimiliki negara, maka tujuan Undang-Undang Agraria itu memberikan kesempatan luas bagi modal asing untuk menanam, kira-kira memberikan hak konsensinya itu, memberikan kesempatan luas kepada modal swasta asing, tapi juga melindungi, memperkuat hak atas tanah bagi bangsa Indonesia asli berdasarkan eigendom tadi yang diberikan, namun harapannya jauh. Sehingga pada tahun 1870 itu merupakan tonggak yang sangat penting dalam sejarah agraria Indonesia. Karena sejak itu, maka berduyun-duyunlah modal swasta Eropa mencekram Indonesia. Muncullah perkebunan-perkebunan swasta besar, skala besar di Sumatera, di Jawa, dengan segala akibatnya. Tuh, tonggak awalnya undang-undang kolonial yang digunakan saat ini ya bersumber dari Agraris Wet itu tadi, atau Undang-Undang Agraria 1870. Nah, pasca kemerdekaan tonggak ke-6 yaitu 1960 lahirnya UPA. Ini UPA itu didasari bahwa pendiri Republik Indonesia itu bahwa menyadari betul bahwa pembangunan paling awal negara-negara pasca perang atau yang dijajah adalah restrukturisasi tanah dulu atau penataan kembali masalah pertanahan. Itu tonggak awalnya sebelum pembangunan itu berlanjut ke industri maupun ke yang lain. Maka founding father kita atau bapak pendiri bangsa kita sebenarnya sudah mengetahui betul bahwa tonggak utama pembangunan, rencana pembangunan itu adalah dengan menyelesaikan penataan kembali, restrukturisasi pertanahan itu terlebih dahulu sebelum nanti berkembang ke industri atau sektor lain. Kira-kira begitu. Tepat pada tanggal 24 September, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Kalau secara naskah
hukum atau naskah undang-undangnya saya tidak begitu mengetahui betul ya, dalam artian tidak terlalu menguasai. Background saya bukan hukum, mohon maaf. Tapi setidaknya memberikan pemandangan bahwa UU PA ini merupakan, dia merubah dari tatanan agraris tadi yang sudah dicanangkan pada masa kolonial itu. Dengan lahirnya UU PA, otomatis dia sebagai pengganti. Founding father kita sudah berusaha untuk mengganti tatanan undang-undang agraris yang sangat kolonialistik itu menjadi undang-undang pokok agraria yang ya bisa dikatakan inilah wajah Indonesia, kira-kira begitu. Tentu tidak semudah atau tidak mudah untuk merencanakan itu. Ada kira-kira 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tahap dari Panitia Agraria Jogja, Jakarta, dan sebagainya itu. Maka seharusnya semua dasar hukum agraria yang bersumber dari agraris itu digantikan oleh UU PA 1960. Sebetulnya itu sejak pasca atau setelah kemerdekaan Indonesia. Jadi undang-undang kolonial itu sebenarnya nggak berlaku dengan adanya UU PA itu tadi. Sudah merencanakan dasar soal agraria itu dari agraris ke UU PA. Dengan agraris yang ciri-cirinya kolonialistik seperti itu, kolonialistik ya, diganti dengan UU PA yang banyak turunannya, ada tentang strukturisasi lahan juga, setiap rumah tangga itu 2 hektar dan sebagainya, banyak poin-poinnya itu. Nah, di masa Orde Baru, tepatnya setelah kejadian 1965, kemudian karena berbagai alasan reforma agraria menjadi beku, dan karena dianggap reforma agraria itu seperti tadi saya katakan sebagai antek komunis atau dicap program land reform agraria itu adalah kekiri-kirian, maka mandek sejak 32 tahun Orde Baru itu. Masa rencana pembangunan masa Orde Baru itu bisa dikatakan sama sekali tidak menyentuh soal reforma agraria. Kebetulan saat itu juga sedang marak apa yang namanya revolusi hijau. Revolusi hijau adalah program intensifikasi pertanian bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil dengan berbagai macam teknologi dan kebaruan. Ya, contohnya masa tanam padi yang pendek dengan hasil yang meningkat, kira-kira itu. Tapi ada masalah lagi, bahwa revolusi hijau itu ternyata tidak berkelanjutan. Berdasarkan penelitian-penelitian, dia tidak berkelanjutan. Hanya bertahan 25 tahun saat itu. Oke, Orde Baru memang terkenal dengan macan Asia. Dia penyetor lumbung padi terbesar. Ya bisa dikatakan seperti itu, eksportir lumbung padi lah kira-kira begitu di Indonesia. Namun yang terjadi pula, karena UU PA sudah ditutup karena kejadian 65 itu, Orde Baru tidak memperlakukan undang-undang UU PA tersebut lagi, malah membuat undang-undang penanaman modal asing, undang-undang kehutanan, pertambangan. Jadi enggak menyentuh soal reforma agraria atau masalah UPA itu enggak dijalankan sama sekali. Nah, program revolusi hijau saat itu intensifikasi pertanian sangat meningkat, tetapi sisi buruknya adalah degradasi lahan itu sangat terjadi. Dengan lebih banyak menekankan pestisida, obat dan sebagainya, unsur haranya itu semakin menipis. Sehingga secara rentangnya itu ya, awal bagus tapi semakin kesini produktivitasnya juga akan menurun, kira-kira begitu. Itu kritik terhadap revolusi hijau yang dijalankan pemerintah Orde Baru saat itu, kira-kira begitu. Nah, yang paling penting adalah ada trauma akibat 1965 itu tadi, bahwa UPA adalah produk Partai Komunis Indonesia. Nah, prasangka itu dijernihkan secara legal setelah keluarnya TAP MPR nomor 1978. Setelah pasca kemerdekaan
kurang lebih selama 70, sekarang Indonesia mau 76 apa 5? 76 tahun ya. Sejak awal mula sudah dibentuk undang-undang pokok agraria, namun di Orde Baru itu mandek, ya dia nggak dijalankan oleh pemerintah. Nah, bagaimana sih struktur agraria saat ini kira-kira gambaran umumnya? Ini yang saya sampaikan bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan Indonesia setelah kemerdekaan itu, walaupun dengan program-programnya ya, revolusi hijau atau apapun itu, dia tidak menyentuh akar permasalahan yang paling dasar, yaitu soal ketimpangan penguasaan tanah oleh rumah tangga pertanian khususnya di Indonesia itu. Secara umum terbagi dua, yaitu ketimpangan antara penyediaan lahan untuk kegiatan ekstraksi, perkebunan skala besar, pertambangan atau apapun itu, dengan tujuan mencari keuntungan bagi perusahaan-perusahaan, dan penyediaan lahan bagi aktivitas pertanian rakyat. Nanti saya akan tunjukkan data bagaimana penyediaan itu timpang antara penyediaan aktivitas pertanian untuk rakyat dengan penyediaan lahan untuk kegiatan ekstraksi. Timpang sekali. Kedua, melihat kondisi ketimpangan distribusi tanah di antara kelompok-kelompok petani. Ini bisa dilihat dari dinamika perubahan agraria ya. Contoh, ada kelas-kelas juga di dalam petani itu. Karena petani itu tidak satu kelas tunggal, tetapi petani mempunyai kelas-kelas juga. Tentunya kelas itu berdasarkan analisis Marxis, ya, kira-kira begitu. Nah, kita lihat bahwa tanah proyek untuk kehutanan skala besar, menurut Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia, itu mengeluarkan 567 unit konsensi yang menguasai sekitar 60,2 juta hektar, atau ya rata-ratanya 107.000 hektar kehutanan. Tanah untuk proyek pertambangan skala besar pada tahun 1999 pertama meluaskan 264,7 juta hektar lahan untuk 555 perusahaan pertambangan, baik swasta maupun dalam negeri. Dengan kata lain, rata-rata perusahaan menguasai sekitar 0,5 juta hektar tanah melalui izin konsesi pertambangan. Ketiga, tanah untuk pembangunan perkebunan berskala besar. Sektor ini mencakup adanya hak guna usaha dan maupun tidak. Ini tercatat 2.178 perusahaan, baik swasta maupun perusahaan milik negara menguasai 3,5 juta hektar areal perkebunan. Artinya, rata-rata itu perusahaan menguasai 16.000 hektar lahan. Tuh. Nah, sedangkan sektor pertanian atau alokasi untuk pertanian rakyat itu berdasarkan sensus pertanian tahun 1973, karena memperkirakan terdapat sekitar 21,6 juta rumah tangga petani. Artinya 84% total penduduk Indonesia terlibat dalam kegiatan ekonomi pertanian. 84%. 21,6 juta ini rumah tangga ya, rumah tangga pertanian ya, rumah tangga petani. Itu hanya dia melakukan kegiatan ekonomi di atas tanah seluas 14,2 juta hektar saja untuk sektor pertanian rakyat. Atau sekitar 7,21 juta hektar rumah tangga petani disebut 33,4%-nya itu diklasifikasikan sebagai tunagisma atau landless, nggak punya tanah, ya, tak bertanah. Atau dalam tulisan Gunawan Wiradi dan Dianto Bahriyadi ini disebut dengan absolute landless, orang yang nggak punya tanah sama sekali. Ini total rumah tangga petani 1973 sampai 2003 ternyata meningkat. Jumlah rumah tangga petani meningkat. Absolute landless yang nggak punya tanah 36%, artinya itu berarti kan 33% atau 7,1 itu diambil dari jumlah rumah tangga petani 21, absolute landless-nya 7,1. Sedangkan yang terbaru 23
37,7 juta rumah tangga petani absolute landless yang nggak punya tanah itu 13,4 atau sekitar 36%. Rumah tangga petani pengguna lahan 64, pengguna lahan 64%. Total penguasaan tanah oleh petani pengguna lahan atau total penguasaan lahan pada sensus 2003 ini 21,5 juta hektar. Nah, apabila di rata-rata penguasaan tanah oleh petani itu tidak ada 1 hektar. Apabila di rata-rata, ini belum nanti mengklasifikasi tanah yang punya tanah lebih dari sekian atau kurang dari sekian. Apabila di rata-rata semuanya, petanian Indonesia, petani itu tidak lebih dari 1 hektar. Dengan rasio gini penguasaan tanah itu ya 0,72, agak tinggi kira-kira. Ini lebih jelasnya. Sensus 1963 sampai 2003, jumlah rumah tangga pertanian, jumlah rumah tangga tani yang menguasai lahan itu juga meningkat. Total lahan yang dikuasai, rata-rata penguasaan pada 63 oke. Pada 1963 mungkin 1 lebih ya, karena 63 sudah diberlakukan UPA walaupun berhenti pada 65. Tapi 63 sudah mulai melihat. Tapi setelah itu rata-rata penguasaan lahan kurang dari 1 hektar. Berarti bisa disebutkan Bapak, sebetulnya kalau kita menyampaikan petani semakin langka saat ini, itu juga sebetulnya keliru. Dihitung dari jumlah sensus, rumah tangga pertanian itu dari tahun ke tahun semakin bertambah. Tetapi yang tidak bertambah adalah penguasaan lahannya yang nggak ada. Dengan bertambahnya rumah tangga petani, tetapi penyediaan lahan untuk pertanian itu tidak difikirkan atau tidak dialokasikan dalam rencana pembangunan pertanian di Indonesia. Maka yang terjadi ya banyak sekali jumlah petani gurem atau orang yang menguasai tanah kurang dari setengah hektar itu tadi. Dari sini paham, Masnya ada gambaran nggak? Semakin bertambahnya jumlah rumah tangga petani, tapi tidak disokong dengan bertambahnya jumlah tanah garapan. Artinya apa? Ya semakin tinggi juga petani gurem, bahkan yang landlessness atau yang tidak mempunyai tanah. Itulah problem ketimpangan penguasaan lahan sektor pertanian saat ini, sampai saat ini yang belum terpecahkan. Belum ada itikad untuk merestrukturisasi lahan atau penataan kembali lahan pertanian itu. Begitu. Sedangkan apabila kita melihat ya, kita kan selalu, ini tambahan saja, mungkin kita selalu didorongkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lemah sekitar 5%, nggak ada sampai 7%. Kita melihat kalau pertumbuhan ekonomi diukur dari pendapatan, ya, sedangkan petani kecil bahkan landlessness nggak punya pertanian, otomatis dia bergantung dengan pertanian. Sedangkan sektor pertanian sudah nggak menjadi hal yang menarik, sudah tidak mencukupi kebutuhan kehidupannya, khususnya di desa. Maka apa yang terjadi? Dia menjual tanah, karena tanahnya sedikit tidak untung, ya dia jual, dia pergi ke kota. Itulah arus urbanisasi. Arus urbanisasi ini adalah skematis, kira-kira begitu. Atau bisa dikatakan secara lebih radikal bahwa kemiskinan di tingkat desa itu adalah sebuah by design, bukan soal takdir atau ketetapan Tuhan Yang Maha Esa. Apabila ada, iya kan? Apabila ada usaha untuk keadilan agraria ini, keadilan penguasaan lahan ini, dengan membagi tanah, bagi tanah yang mempunyai atau rumah tangga yang punya lahan besar itu dibagi kepada orang yang nggak punya tanah, otomatis dia jadi petani gurem atau landlessness itu jangan dihilangkan untuk mempertahankan pendapatan, untuk menumbuhkan pendapatan pertanian itu, tetapi disuplai lah itu supaya ada pemerataan. Contoh yang sudah berhasil adalah Jepang. Di buku Gunawan Wiradi itu dia menyontohkan setelah
pasca atau setelah Perang Dunia Kedua, dia porak-poranda kan Jepang, dia dibantu sekutu. Hal pertama pembangunan yang dilakukan negara itu adalah restrukturisasi lahan. Dia membagi semua lahannya, dibagi seluruh rumah tangga. Karena industri belum begitu maju saat itu, belum masuk dalam ranah Jepang karena pasca Perang Dunia Kedua. Pertama, andalan utamanya adalah sektor pertanian. Dia di restrukturisasi lahan itu dibagi semuanya atau istilahnya dibagi semuanya atau ditata kembali soal tanah itu. Nah, setelah 20 tahun kemudian di Jepang itu struktur itu tidak berubah. Yang berubah adalah soal pendapatan. Karena industri semakin maju, maka kelimpahan tenaga kerja pertanian itu otomatis dia akan mengisi sektor industri. Jadi yang terjadi, yang dulunya karena dulu pertanian menjadi andalan utamanya itu orang menggarap waktu full time, yang terjadi di Jepang adalah yang terserap di tenaga industri tersebut akhirnya banyak petani yang part time, setengah garapan atau setengah waktu saja. Jadi yang tidak berubah, yang berubah itu soal pendapatannya, tapi struktur lahannya itu sama, hampir rata-rata bisa dikatakan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil karena sudah terstrukturisasi atau dihitung secara rata-rata itu pembagian tanahnya itu tidak timpang, kira-kira begitu. Yang berubah adalah pendapatannya. Nah, sedangkan pertanian disokong sangat gencar sekali dan akhirnya membuat pendapatan rumah tangga pertanian di desa itu meningkat. Dengan pendapatan meningkat, daya beli menaik, itu akan menumbuhkan ekonomi suatu negara. Nah, jadi pertama hal yang perlu dilandaskan atau dicanangkan adalah soal struktur penguasaan tanah. Itu sebenarnya sudah dicanangkan oleh founding father kita atau bapak pendiri bangsa bahwa struktur tanah itu harus selesai dulu dari feodal kan, kerajaan-kerajaan itu harus selesai dulu. Setelah itu barulah menuju ke sektor pembangunan yang lain, industri maupun yang lain. Kira-kira itu. Berarti kalau melihat kita sekarang saat ini Indonesia mungkin ya dengan lebih menekankan kepada perusahaan-perusahaan besar ya, perkebunan skala besar, berarti tipe-tipe kita adalah seperti tadi, yang menguasai tanah, subjek agraria, subjek dan objek. Berarti kalau subjeknya berarti perusahaan-perusahaan besar, berarti tipe yang dianut negara kita adalah tipe kapitalistik, tidak sosialis. Kira-kira begitu. Maka reforma agraria atau keadilan agraria ini sangat panjang sekali perjuangannya. Sampai saat ini belum final. Masih ada perdebatan-perdebatan dan perjuangan-perjuangan keadilan agraria. Maka perjuangan agraria itu panjang umurnya. Jadi setelah vakum selama 32 tahun sejak Orde Baru itu, kini mulai digagas kembali oleh pegiat-pegiat dan akademisi agraria supaya struktur penguasaan tanah itu supaya tidak timpang, sehingga pendapatan masyarakat naik dan tidak terjadi kemiskinan. Bukankah itu sebuah hal yang sangat mulia sekali? Dan kita bisa mematahkan bahwa kemiskinan bukan akibat dari takdir. Walaupun saya juga percaya takdir, tapi lebih bisa dirasionalkan dengan langkah-langkah yang pertama land reform dan sebagainya. Maka jangan dianggap bahwa mempelajari reforma agraria, land reform, keadilan agraria tidak atau sudah tidak lagi, jangan dikatakan berbau kiri-kirian lah. Ini adalah ikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya petani-petani kecil dan mengentaskan pendapatan di tingkat pedesaan. Kira-kira itu secara dinamika agraria dari dulu sampai sekarang. Mungkin itu saya kembalikan ke Kang Sadat. Terima kasih teman-teman. Ya, itu dari tadi para dari Mas Majid, Bung Majid, Bung Majid, sangat banyak sekali pengetahuan yang diberikan kepada kita. Dari awal tadi ada Prancis, ada Rusia, sampai ke Indonesia, sampai ke gobrokan negara-negara kita.
diterangkan. Sampai sekarang kita pun merasakan. Nah, selanjutnya silakan, ini forum bebas ya. Ya. Kalian boleh bertanya apapun, tapi ya untuk agraria lah, jangan tanya dan silakan yang mau tanya angkat tangan. Tidak bukan rahasia pengajian. Misalnya pada tahun di Jawa, Oke. Jawa itu beda gitu. Oke. Dari pemudaannya juga beda. Nah, sekarang kan kita kayak dengar isu-isu nih, kalau misalnya ibu kota itu berbeda. Oke. Nah, kalau dari perspektif agraria itu apa? Oke, saya mengawali dengan orang yang kontra dengan reforma agraria ya. Jadi ada pandangan soal orang yang kontra dengan reforma agraria. Itu mendasarkan pengetahuan atau teorinya tentang Malthus. Kalau teman-teman tahu, bahwa pertumbuhan penduduk meningkat tetapi akses sumber daya itu stagnan. Apabila dirinci kurvanya itu ginilah. Dia ini sektor sumber daya itu stagnan, tetapi laju pertumbuhan penduduk itu meningkat. Maka ya nggak mungkin harus ada reforma agraria itu. Itu pandangan bagi yang kontra. Tapi ternyata apakah yang dipikirkan oleh Malthus saat ini memang benar-benar terjadi? Nyatanya secara pertumbuhan penduduk meningkat, tetapi juga aksesnya atau soal sumber daya alam ternyata juga masih melimpah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi agak terbantahkan teori Malthus itu. Malthus ini benar-benar terjadi kalau menurut kacamata pandangan Marxis ya, itu yang meningkat adalah kapitalisasinya itu mungkin bisa terjadi. Karena apa? Kapitalisan ini apabila meningkat, kapital dalam tanda kutip kapitalisme ini meningkat, dia akan menggerogoti sumber daya yang terjadi. Itu logika yang mungkin itu bagi teman-teman atau bagi pegiat teori Marxisme melihat teori Malthus itu. Nah, bagaimana dengan kerentanan penduduk di Jawa yang sangat bisa dikatakan 60% Indonesia itu ya di Jawa, sedangkan yang lain itu tidak. Salah satu terobosan itu sudah dilihat Orde Baru saat itu dengan menggalakan program transmigrasi untuk pemerataan penduduk dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi itu hanya soal istilah apa ya? Dari buruh ke buruh. Orang kira-kira program transmigrasi kan memberikan tanah kepada atau program dari pulau ke pulau lain, penduduk desa yang nggak punya tanah, program transmigrasi menggarap tanah di sana. Bisa dikatakan itu logikanya itu sama saja dari buruh ke buruh. Ya enggak? Dia menggarap tanah, oke, tapi tanah juga hasilnya kepada siapa juga nggak tahu. Jadi program itu pun dilihat belum mengatasi masalah utama. Masalah utama yaitu ketimpangan lahan tersebut. Kalau UPA ini dijalankan, tentu UPA masih banyak perdebatan dan masih banyak perjuangan. Sampai saat ini pun masih begitu. Jadi tentu pegiat-pegiat agraria mulai bertumbuhan pasca reformasi ini, tetapi apabila UUPA itu dijalankan dengan melihat restrukturisasi tanah itu, dengan lebih dulu menata lahan tersebut, saya kira banyak banyak tipe. Entah itu dengan, ya berarti kalau amanatnya UUPA ya restrukturisasi lahan, ya berarti harus setiap rumah tangga itu harus mempunyai lahan. Bagi yang di Jawa, gimana? Sekarang di Jawa dengan 60% penduduk itu nggak mungkin mendapatkan amanat UPA yang 2 hektar. Amanat UPA 2 hektar kalau teman-teman bisa baca itu. Dengan kepadatan penduduk dan dengan luas daratan di Jawa, otomatis nggak bakal cukup mendapatkan tanah 2 hektar di Jawa. Nggak bakal. Jadi berarti itu kalau dilaksanakan secara cepat ya, revolusi ala Stalin, kira-kira begitu, ya harus ada revolusi pembagian tanah besar-besaran atau mengurangi perkebunan skala besar itu dibagilah ke masyarakat atau ke rakyat-rakyat sebetulnya. Masuk enggak?
Kalau kita lihat di Jawa dan Sumatera, konsensi perkebunan sawit misalkan, timbulnya transmigrasi pun juga sebetulnya membuat masalah ya. Dia ekspansi ke wilayah Sumatera atau Kalimantan yang dia masyarakat di situ sudah mempunyai adat, tanah ulayat. Dengan semena-mena negara masuk program transmigrasi, dia menyerobot tanah ulayat, hak tanah adat. Itu kan juga mengurangi hak orang lain toh, kira-kira begitu. Sedangkan dalam perjuangan agraria pun juga perjuangan tanah ulayat, tanah adat itu juga dimunculkan kembali. Hak atas tanah ulayat, hak atas tanah, tergantung sih. Saya kira tipenya itu, kalau mau beralih dari kapital ke sosialis, tanah dikuasai negara, digarap berarti kolektivisme itu, tanah kolektif berarti nggak ada hak milik, tapi digarap semuanya. Reforma agraria. Mau tipe yang mana? Dengan pergantian ibu kota, mungkin tujuannya adalah memindahkan konsentrasi dari Jawa ke Kalimantan. Mungkin ya itu. Tetapi yang menjadi masalah dalam kaca Marxis ya, sama saja. Dia mendatangkan buruh-buruh. Paham nggak? Iya toh? Dia mendatangkan buruh-buruh lagi untuk mengalokasikan ibu kota baru atau kota baru itu. Ya kita tahu terbentuknya sistem kota itu tidak lepas dari seorang geografer itu David Harvey mengatakan, atau Henry Lefebvre itu mengatakan ada sosiospasial dan sosiotemporal. Atau Muchtar Habibie, teman-teman bisa searching. Muchtar Habibie itu dengan bertumbuhnya kota itu semakin tumbuh juga surplus populasi relatif. Surplus populasi relatif adalah surplus, bisa dikatakan surplus cadangan tenaga kerja. Surplus cadangan tenaga kerja ini terjadi karena apa? Karena di sektor pedesaan sudah tidak lagi meyakinkan, pertanian sudah enggak menjadi hal yang meyakinkan untuk pendapatan, dia lari ke kota. Sedangkan di kota industri belum mampu menangkap belum mampu menyerap tenaga kerja limpahan dari sektor pertanian itu menjadi buruh formal. Akhirnya dia jadi buruh informal. Buruh formal di teori buruh tadi sudah dikatakan, buruh formal ya buruh yang sudah terserap oleh industri. Buruh informal itu ya cadangan tenaga kerja itu tadi yang di luar ya nggak jadi buruh gitu. Dan itu terkonsentrasi di kota. Itu adalah kepanjangan tangan dari sistem kapitalisme untuk produksi reproduksi. Itu yang terlihat. Ya enggak? Begitu. Atau ada tanggapan lagi mungkin? Ya, silakan diutarakan pendapatnya. Ya. Kalau melihat data dari PPS yang mengambil hasil para pekerja umur anak muda yang sudah pada saatnya dikatakan Produktif. Yes. Produktif tapi belum memiliki kerja. Itu kan yang untuk terakhir itu malah bertambah. Yes. Untuk yang data terakhir tahun kemarin kita malah bertambah. Iya. Yeah. Kalau kita mau katakanlah menghapuskan kapitalisme, kan berarti kita harus memikirkan bagaimana menyerap sebanyak itu. Yeah. Yang pada tahun lalu itu malah bertambah. Katakan tadi dari Pak Puji, daripada itu yang lebih baik Indonesia dialihkan atau masuk ke kapitalis dunia agar pekerjanya itu lebih punya lapangan yang bisa menyerap tenaga kerja. Yang jadi masalah ini baiknya mana saat ini yang perlu diselesaikan dulu. Oke. Apakah harus lah kita ambil kapitalis dulu, naik derajat, atau nggak usah naik derajat tapi kita mengurusi merombak orang-orang yang belum punya kerja. Dari sudut pandang agraria. Oke, sekarang bisa dikatakan bonus demografi ya.
Iya toh. Bonus demografi adalah atau usia produktif itu lebih besar daripada usia kelahiran dan usia kematian. Berarti tenaga kerja produktif, usia kerja produktif itu lebih bertambah. Nah, harapannya usia produktif ini bisa menanggung beban ekonomi bagi yang sudah lanjut dan bagi yang belum di masa kerja itu. Kalau kita melihat pendapat tadi, seperti pendapat Pak Pendeta tadi ya, Pak Rudi, Indonesia harus mampu masuk ke sistem kapitalisme global. Ya. Pendapatnya Pak Jokowi. Pendapatnya Pak Jokowi. Oh ya, pendapatnya Pak Jokowi ya. Ya, kita kembali ke corak kerja atau corak produksi kapitalisme. Corak produksi kapitalisme berarti kan ada buruh dan majikan. Ya, ada dua itu atau dua kelas borjuis dan proletar. Ya. Tentunya itu dipandang secara Marxis kan timpang ya. Nah, secara agraria perjuangan yang terus digencarkan itu merubah tatanan dari kapitalisme ini menuju sosialisme sebetulnya. Dari ya utopisnya istilahnya utopisnya itu ya sama rasa sama rata. Enggak ada perbedaan kelas kira-kira begitu menuju sosialisme. Nah, kalau secara agraria, tipe-tipe reform agraria tipe sosialis itu tanah menjadi tanah kolektif, yang mengatur adalah negara dan yang membagi adalah negara. Itu untuk meningkatkan pendapatan hasil pertanian atau pertanahan itu. Ya, secara agraria teori atau tokoh-tokohnya lebih menekankan bagaimana merubah dari tatanan kapitalisme ini menuju sosialisme itu. Dan waktunya sangat panjang. Iya. Panjang sekali. Itu saja Indonesia masih mengambil ideologi Pancasila yang akhir-akhir ini kemana ke Marxisme waktu itu nggak sama dengan Pancasila. Nah, maka reforma agraria itu jangan dicap Marxis lah ya. Jadi Marxis hanya sebagai pisau analisis untuk merubah tatanan tipe-tipe agraria tadi yang sosialis. Gimana untuk ya harus menuju ke lanjut atau mengurusi orang-orang menyerap tenaga kerja. Ya, bagi saya yang fundamental seperti yang dipikirkan oleh founding father ya harus restrukturisasi lahan. Restrukturisasi lahan itu penataan kembali tanah itu loh. Masa perkebunan skala besar 60, juta, kehutanan 60, juta hektar ya. Pertambangan dengan juta-juta hektar itu, pertanian hanya 14,7. Sedangkan melihatnya itu sekitar berapa tadi? Sensus 73 tadi, sekitar bisa dikatakan 80% penduduk Indonesia itu bergantung pada sektor pertanian. Kenapa pertanian yang tidak disuntik terlebih dahulu gitu? Baru beralihlah kalau pertanian itu disuntik dengan penataan kembali struktur tanah, dengan intensifikasi, intensifikasi revolusi hijau itu bagus untuk menekan produktivitas. Thailand, Vietnam contohnya, dia merestrukturisasi dan menyuntikkan revolusi hijau, nyatanya dia eksportir di sektor pertanian, kira-kira begitu. Indonesia belum mampu menangkap itu. Dengan 80% bergantung pada pendapatan pertanian, kenapa tidak disuntik terlebih dahulu sektor pertanian itu, baru beralih ke industrial. Itu semacam fundamentalnya atau pembangunan dasarnya lah. Gitu. Terjawab, Mas? Ya. Itu berdasarkan sensus penduduk loh ya. Kalau orang tenaga produktif yang kira-kira menganggur itu disebabkan oleh apa? Itu kan belum dijawab. Dia cuma angka saja. Tapi kenapa penyebab pengangguran itu? Kalau di desa tidak ada terserap tenaga kerja tersisa itu karena tidak ada lahan yang digarap, berarti kan permasalahannya di situ. Dia rumah tangga petani, tapi dia tidak mencukupi kebutuhannya, ya berarti dia tidak bertambah pendapatannya, berarti dia miskin. Konsekuensi logis yang didapatkan adalah, atau konsekuensi yang dilakukan adalah,
karena pertanian tidak didukung sekali sama pemerintah atau pengelolaan itu nggak didukung sama sekali, ya nggak menguntungkan, ya dia terpaksa harus lari ke kota untuk mencari pendapatan itu konsekuensi logis. Tapi konsekuensi logis itu ya tersistem karena tidak ada upaya untuk mengembangkan potensi pertanian, di mana problem pertanian itu ketimpangan penguasaan lahan, kira-kira begitu. Ya. Kemudian pertanian itu mulai pemerintah. Pertanian itu kan lahannya besar, tapi yang ngurusi sedikit. Kita artinya kalau memang yang dibutuhkan itu adalah orang itu mendapatkan pekerjaan, harusnya kan memang yang lahannya sedikit, tapi lapangan kerjanya banyak. Artinya yang paling dekat itu industri, karena industri itu ya lahannya ya cukup beberapa, tapi nanti orang kerjanya di situ bukan menggarap lahan yang sebanyak itu. Tapi kan dia jadi buruh, Mas. Tidak produktif, Mas. Tidak jadi produsen, Mas. Itulah kritik atas pandangan Marxisme terhadap kapitalisme, bahwa penyerapan tenaga kerja itu hanya sektor buruh ke buruh saja. Dia hanya menguntungkan borjuis saja untuk reproduksi itu. Sedangkan agenda sosialis ya dia jadi produsen, jangan jadi buruh saja, konsumen atau buruh saja. Tanah itu kan aset ya, sama seperti industri lah. Tanah itu sebagai alat produksi pertanian. Sama halnya kalau industri ya sing duwe pabrik. Bayangkan, orang apakah dituntut untuk menjadi buruh atau lebih mengembangkan produksi pertanian itu, rumah tangga itu menjadi produsen. Dia tidak jadi buruh, Mas. Dia jadi produsen. Itulah kritik kapitalisme atas teorinya Marx. Kalau logikanya seperti itu, oke. Kalau hanya pendapatan kerja yang dihitung saja, kita tidak mengetahui strukturnya, bahwa di industri ya kelasnya itu ya ada dua secara Marxis itu, borjuis dan proletar, majikan dan buruh, itu saja. Beda dengan kategorisasi kelas menurut Max Weber. Max Weber itu sesuai pendapatan lah, oke. Tapi yang dikatakan pendapatan menengah, ke bawah, ke atas itu kan selalu berubah-ubah. Tetapi kalau pandangan Marxis, kelas itu ya ada dua, pekerja dan ya. Saya meyakini betul bahwa saya adalah tentara cadangan produksi, tentara cadangan industrial. Saat ini memang belum terserap di tenaga kerja industri karena saya masih belajar. Tetapi saya adalah cadangan tentara tenaga industri sama seperti jenengan. Ini akan menjadi buruh-buruh produksi. Kita ini akan menjadi buruh-buruh produksi. Itu real gak? Iya. Itulah. Dan ya kita menyadari betul kita kelas proletar. Pekerja yang berkerah putih, berseragam hebat, walaupun naik mobil, dia juga pekerja. Walaupun pendapatannya agak dia pekerja enggak? Pekerja kan? Iya. Sedangkan kalau pertanian, dia punya tanah. Tanah itu ibarat industri. Kalau tanah itu sebagai alat produksi, dia jadi produsen. Kritiknya terhadap kapitalisme adalah, ya itu tadi, kapitalisme menciptakan buruh-buruh untuk selalu mengakumulasi. Tadi pasti kan sudah diterangkan, Marxisme dan akumulasi primitif, akumulasi, nilai lebih, M, C, M+, teori membaca Das Kapital ya kan, ya kira-kira begitu. Ya, gimana? Masuk akal ya cara istilah. Ada lagi teman-teman. Sharing-sharing aja ya, kita santai. Ada lagi teman-teman mau sharing pengalamannya atau apapun itu. Nah, ini tambahan ya, ya sedikit cerita saja. Kalau teman-teman bisa membaca bukunya Insis juga. Saya pengagum Insis memang. Insis Press di politik pangan itu, era baru politik pangan, karya McMahon yang diterjemahkan oleh Nur Fauzi Roman. Sekarang dalam dunia pangan ya, dalam industri pangan itu, sektor pangan itu sekarang sudah berubah.
Yang dulunya eksportir, pengimpor barang, ekspor impor itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Wilmar, kalau kelapa sawit teman-teman bisa identifikasi. Ada pemain di situ untuk eksportir dari negara satu ke negara yang lain. Sekarang berubah politik pangannya. Sekarang yang terjadi adalah intervensi negara terhadap negara. Contohnya adalah intervensi negara terhadap negara adalah negara itu menanam investasi di negara tanda kutip yang diinvestasikan, dalam tanda kutip bisa dikatakan Korea Selatan memberikan investasi kepada Indonesia untuk membuka lahan yang disebut dengan land grabbing itu tadi. Dia mencaplokkan lahan dengan berskala industri itu. Dia tidak langsung melalui peranan eksportir importir, tetapi langsung negara, bukan melewati perusahaan. Jadi investasi negara langsung. Jadi mulai bibit penanaman, pengelolaan sampai hasilnya itu langsung dibawa ke negaranya. Kita hanya menjadi penyedia lahan saja. Untungnya apa? Itulah ya Allah Gusti kan. Masya Allah kan sangat-sangat ya itulah perkembangan dunia. Tetapi dalam rangka kritik kapitalisme itu dibangun. Kenyataan-kenyataan itu nampak begitu. Kira-kira begitu. Itu era baru politik pangan sekarang. Yang dulunya dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan non-negara, pengusaha murni pure dengan mengendalikan eksportir, ya dia distribusi atau jasa saja. Sekarang sudah masuk intervensi antara negara ke negara. Dan negara berkembang seperti kita, negara pasca jajahan seperti kita, ya udah hanya sebagai penyedia lahan saja, kita nggak menikmati hasilnya aja. Hasilnya dari tanam sampai hasil dibuat ning negara nih investor. Iya Jal. Itu. Ya silakan. Ya. Ya. Ketimpangan penguasaan lahan. Ya. 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 Yang terjadi itu mereka punya lahan, tapi itu masyarakat pesisir. Jadi itu hanya di satu desa, satu keluarga yang hanya satu desa. Dan yang membuat miris itu satu desa itu mereka hanya memiliki 2 kapal nelayan. Soalnya kapal yang lain itu nggak bisa, mungkin mereka nggak punya kemampuan dan pengetahuan bagaimana cara menjadi nelayan. Jadi mereka jadi buruh juga soalnya. Yang nanti ikan di lautannya mereka itu dari perusahaan ikan. Yes, yang paham. Dari daerah sana. Jadi penduduk di sekitar itu padahal itu benar-benar alamnya sangat luar biasa. Iya. Tapi mereka benar-benar dalam kemiskinan karena cuma jadi buruh saja. Ikan, jemur ikan. Maksudnya nggak ada sumber daya manusia yang mereka juga apakah akhirnya juga berbicara di bidang seperti ini. Oke. SDM ya berarti ya. Saya benar-benar nggak tahu bagaimana cara kalau diwawancarai. Ya saya nggak tahu gimana cara membuat kapal, gimana cara menangkap ikan, kapal yang jemur ikan. Oke. Pertanyaannya, saya tanya kembali, problem itu selain SDM, apakah ada faktor lain? Atau sebetulnya sistem pasar di situ tidak diciptakan pasar di situ? Di situ ada pasar. Ada pasar dan rata-rata itu benar-benar terpencil dari Lombok aja harus menempuh perjalanan selama 2 jam. Jadi mereka masuk bahan dari luar semua. Dan hanya di satu pasar, satu desa, mereka punya laut, mereka nggak bisa memanfaatkan cara itu. Jadi pasarnya mereka juga dari luar,
Hasil usahanya juga hanya dari EPP wae. Iya. Iya. Kita sepakat untuk aku menyebutnya kita pasti butuh teknologi ya kan. Ya toh. Butuh pengetahuan baru untuk meningkatkan SDM. Sosialisme itu sebetulnya tidak anti terhadap teknologi atau kebaruan zaman. Tetapi bagaimana pengelolaan itu lebih merata, kira-kira begitu sosialisme. Jadi mungkin yang disampaikan oleh mbaknya tadi, kurangnya SDM yang disuntik, kira-kira begitu ya. Memberikan pengetahuan atau pengalaman, pelatihan kerja kira-kira begitu kepada nelayan atau kepada yang berada di sektor situ. Di agraria kayak mungkin saya yang belum mengetahui pengembangan sumber daya itu perlu nggak sih di pembahasan agraria itu. Tetapi saya meyakini betul bahwa apabila di situ terjadi sirkulasi uang atau pasar dalam tanda kutip, bukan pasar seperti yang kita lihat, tapi pasar yang dalam tanda kutip pertukaran komoditas dan istilahnya untuk meningkatkan pendapatan di desa tersebut, pasti orang akan secara otomatis dia akan adaptasi dengan itu. Maksud enggak? Contoh beginilah, pertanyaannya, aku kembali ke sektor agraria, pertanian. Kalau sekarang pertanian itu menjanjikan, apakah orang akan tetap meninggalkan pertanian? Menjanjikan dalam artian pendapatannya juga tinggi, nilai jual produk komoditas pangan itu tinggi, dan apakah orang akan meninggalkan pertanian? Tentunya tidak toh. Mungkin itu yang perlu disuntikkan. Analogi itu. Paham? Iya, aku. Nah, kan. Gimana? Lagi. Ya. Kan kalau agraria itu termasuk air kan? Air. Kalau misalnya rumah yang dibuat di tanah, itu kan ada hak di tanah. Ya. Sama hak guna bangunan. Nah, kalau misalnya rumah yang dibuat di laut, Ya. itu dapat hak guna bangunan dan hak tanah, tidak hak milik juga nggak sih? Dan sama tentang, kan kalau di UPA itu ada pasal tentang pendaftaran tanah. Ya. Kadang di zamannya itu nggak ada yang itu, jadi kayak sistem namanya itu balik meyakinkan. Makanya nanti tuh kadang ada kasus tentang sertifikat ganda. Nah, menurut kakak penyelesaian tentang sertifikat ganda itu gimana? Sertifikat ganda. Saya secara hukum, mohon maaf saya tidak tahu ya. Secara hukum saya tidak tahu. Karena hukum itu sangat teknis sekali. Teman-teman yang belajar di hukum di sini di Fakultas Syariah ini sangat teknis sekali. Saya tidak bisa menjelaskan problemnya itu. Tetapi intinya adalah masalah agraria itu dilimpahkan kepada pasal bahwa bumi, air, dan itu ada dikuasai negara dan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Itulah landasannya, saya kira. Itu landasan paling fundamental Undang-Undang Nomor 13 tahun 1945. Itu kan soal turunan sertifikat ganda atau apapun. Tapi baik problem tadi misalkan, sebetulnya bangsa kita dicetuskan oleh founding father kita ya sosialis, pemerataan. Nggak ada yang orang satu menguasai orang lain. Karena tahu betul founding father kita sudah membaca Karl Marx, sudah membaca ini, sudah mengerti peta dunia, peta negara-negara maju. Negara-negara maju, hal pertama yang dilakukan pasca kemerdekaannya adalah restitusi lahan. Dia belajar dari situ. Tetapi karena tingginya tendensi tekanan-tekanan politik dan ekonomi dan politik, ya menjadikan Indonesia seperti sekarang ini. Kira-kira kalau soal tanah di atas rumah di atas laut itu, sampean pernah lihat The Bajau?
yang baru-baru ini. Itu menceritakan soal suku Bajau yang dia memang satu-satunya suku maritim. Ya mungkin ada yang lain, cuma yang terekam dia maritim. Dia tidak berada di atas daratan, tapi dia hidup nomaden di atas lautan, mengembara di atas lautan, di atas kapal. Di Bajau mungkin bisa dianalisis itu. Tapi secara hak milik tanah yo aku nggak tahu soal itu ya. Tapi yang pasti tanah udara, tanah milik negara dikuasai oleh rakyatnya, mungkin itu. Iya, ini milik semua. Kira-kira begitu. Belum terjawab ya Mbak ya. Aku nggak bisa jawab ya katanya. Ya silakan. Iya, sama. Iya, problem. Iya. Iya. Kalau soal itu bisa diklasifikasikan atau dibagi dalam dinamika perubahan agraria dalam kelas-kelas pertanian, kelas-kelas petani. Kelas-kelas petani itu kita menganggap atau kita tidak boleh menganggap bahwa petani itu bukan satu entitas kelas saja, tetapi petani itu ada berbagai kelas. Kelas kapital juga ada, kelas semi kapital, kelas proletar, dan kelas buruh yang nggak punya tanah itu juga ada kelasnya pertanian itu. Karena sejatinya tanah itu adalah alat produksi, sama seperti industri, kira-kira begitu ya. Jadi sama. Mungkin teman-teman atau yang kita alami, oke saya sendiri juga iya, saya punya tanah, tapi saya nggak bisa menggarap itu. Karena mungkin yang nggak ada waktu atau nggak bisa bercocok tanam, saya kira lebih kepada hal yang nggak bisa bercocok tanam, akhirnya aku nggak apa-apa lah pegawai di Kotra atau menjadi pekerja di luar sektor pertanian. Akhirnya kita memburuhkan orang. Kita punya tanah, tapi kita nggak menggarap, kita memburuhkan kepada orang lain untuk menggarap tanah kita. Itu dalam klasifikasi kelas petani itu termasuk kapital, petani kapitalis. Bisa dilihat di buku sejarah dinamika perubahan agraria terbitan INSIS, itu nanti dijelaskan kelas-kelas pertanian. Itu saya kira ya itu tadi, mungkin secara agraria memberikan tanah bagi yang tidak punya tanah dan membagi tanah bagi yang punya kelebihan tanah agar mereka bisa menggarap, tetapi konsekuensinya harus memberikan hasil tanah itu, tanaman pertanian itu harus bernilai jual tinggi untuk meningkatkan ya pendapatan pertanian. Kalau petani itu atau sektor pertanian itu menjanjikan, pasti kan akan banyak beralih dan akan pasti melirik lagi. Ya enggak? Karena ya itu pertanian itu adalah inherent, kira-kira apa namanya? Inherent dengan kondisi pedesaan toh. Dari pedesaan di Jawa khususnya berarti dia pertanian. Iya, ya. Cukup. Oke, monggo. Gitu ya, teman-teman. Ya, mohon maaf segala kekurangan ya. Saya juga masih belajar. Teman-teman bisa menambah referensi soal agraria. Secara hukum, mohon maaf sekali saya tidak menjelaskan, tapi secara dinamika sejarah mungkin saya bisa mengasihkan sumber bacaan. Ada buku namanya karangannya Gunawan Wiradi, salah satu tokoh agraria di Indonesia yang sekarang masih hidup sampai sekarang, sekitar 80 tahun dia masih hidup. Gunawan Wiradi, terbitan STPN Press 2009 tentang perjuangan keadilan agraria. Kira-kira itu ya, mungkin itu bisa jadi referensi sejarahnya. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, teman-teman, tadi sekilas agraria.